Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SG Toktil yang berbahagia, video kali ini membahas tentang penyakit tidak menular. Bagaimanakah analogi tentang penyakit tidak menular? Penyakit tidak menular seperti berbagai analogi yang dapat membantu memahami dampak dan karakteristiknya. Berikut adalah beberapa analogi yang mungkin berguna. 1. Api yang terbakar perlahan. Penyakit tidak menular seringkali seperti api yang terbakar perlahan. Mereka mungkin tidak terasa atau tidak mencolok pada awalnya, tetapi seiring waktu, mereka dapat merusak tubuh secara perlahan tanpa disadari, seperti halnya api yang secara perlahan membakar bahan. 2. Batu kerikil dalam sepatu. Penyakit tidak menular bisa seperti batu kerikil yang ada dalam sepatu. Meskipun batu itu kecil dan tampaknya tidak signifikan, tetapi seiring waktu, dapat menyebabkan ketidaknyamanan yang berkelanjutan dan bahkan cedera lebih lanjut. 3. Tumpukan buku yang bertambah. Penyakit tidak menular seperti menumpuk buku di atas meja. Satu persatu, buku-buku ini mungkin tidak terlalu berat, tetapi seiring waktu, tumpukan buku bisa menjadi beban yang signifikan dan sulit diatasi. 4. Tumbuhan liar yang tumbuh tanpa kendali. Penyakit tidak menular bisa seperti tumbuhan liar yang tumbuh tanpa kendali. Mereka bisa berkembang secara perlahan dan tanpa terkendali, mengganggu keseimbangan dan kesehatan lingkungan di sekitarnya. 5. Jejak pasir yang terukir lambat. Penyakit tidak menular seringkali meninggalkan jejak dalam tubuh yang terukir perlahan seperti jejak pasir yang terbentuk secara perlahan di pantai. Meskipun tidak terlihat dengan jelas dalam waktu singkat, tetapi akumulasi jejak tersebut dapat berdampak signifikan pada jangka panjang. 6. Pikiran negatif yang merajalela. Penyakit tidak menular dapat dibandingkan dengan pikiran negatif yang merajalela dalam pikiran kita. Seperti pikiran-pikiran negatif yang terus berkembang dan mempengaruhi perasaan dan perilaku kita, penyakit tidak menular juga dapat tumbuh dan mempengaruhi kesehatan kita. Analogi-analogi ini diharapkan dapat membantu memahami cara penyakit tidak menular berkembang dan mempengaruhi tubuh dan kesehatan kita seiring waktu. Untuk mengetahui lebih jelas tentang penyakit tidak menular, akan saya uraikan sebagai berikut. Penyakit tidak menular adalah kelompok penyakit yang umumnya tidak disebabkan oleh infeksi mikroorganisme seperti bakteri, virus, atau parasit. Sebaliknya, penyakit ini biasanya disebabkan oleh faktor-faktor seperti gaya hidup, lingkungan, dan faktor genetik. Penyakit tidak menular seringkali memiliki perkembangan yang lambat dan kronis, serta memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap kesehatan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa contoh penyakit tidak menular meliputi penyakit jantung, diabetes, kanker, penyakit pernapasan kronis, dan gangguan mental. Faktor risiko utama yang terkait dengan penyakit tidak menular termasuk 1. Gaya hidup tidak sehat. Kebiasaan seperti merokok, konsumsi alkohol berlebihan, pola makan tidak sehat yang kaya lemak dan gula, serta kurangnya aktivitas fisik, semuanya berkontribusi pada risiko penyakit tidak menular. Mereka dapat mengganggu fungsi tubuh, menyebabkan peradangan, dan menyebabkan kerusakan seluler. 2. Faktor genetik. Faktor genetik dapat mempengaruhi kerentanan individu terhadap penyakit tertentu. Namun, gen biasanya bekerja bersama dengan lingkungan dan gaya hidup untuk memengaruhi risiko penyakit tidak menular. 3. Lingkungan. Lingkungan tempat kita tinggal, bekerja, dan berinteraksi memainkan peran penting dalam risiko penyakit tidak menular. Polusi udara, paparan zat beracun, serta akses terbatas terhadap makanan sehat dan fasilitas olahraga dapat meningkatkan risiko penyakit. 4. Usia. Risiko penyakit tidak menular cenderung meningkat seiring bertambahnya usia. Proses penuaan alami dapat menyebabkan perubahan dalam fungsi tubuh yang berkontribusi pada perkembangan penyakit. 5. Stres dan gangguan mental. Stres kronis dan gangguan mental seperti depresi dapat mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan dan memicu kebiasaan tidak sehat, seperti pola makan yang buruk atau kurangnya aktivitas fisik. Dampak penyakit tidak menular sangat merugikan, baik bagi individu maupun masyarakat. Mereka dapat mengakibatkan kecacatan, kematian dini, dan biaya perawatan kesehatan yang tinggi. Selain itu, dampak ekonomi juga signifikan karena penyakit tidak menular dapat mengurangi produktivitas kerja dan menghabiskan sumber daya sistem kesehatan. Pencegahan penyakit tidak menular sangat penting. Langkah-langkah pencegahan meliputi mengadopsi gaya hidup sehat seperti merokok dan minum alkohol dalam batas yang wajar, menjaga pola makan seimbang dengan konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian, serta rutin berolahraga. Pemeriksaan kesehatan rutin juga penting untuk mendeteksi penyakit pada tahap awal ketika pengobatan lebih efektif. Dalam skala masyarakat, tindakan pencegahan penyakit tidak menular melibatkan perubahan kebijakan yang mendukung lingkungan yang sehat, seperti menyediakan akses mudah terhadap makanan sehat, lingkungan bebas asap rokok, serta fasilitas olahraga dan rekreasi.
Edukasi publik tentang pentingnya gaya hidup sehat juga krusial untuk mengurangi prevalensi penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular mencakup berbagai jenis kondisi kesehatan kronis yang tidak disebabkan oleh infeksi mikroorganisme. Berikut adalah beberapa contoh penyakit tidak menular yang umum. 1. Penyakit jantung koroner. Ini adalah kondisi di mana pembuluh darah yang memasok darah ke jantung, pembuluh koroner, mengalami penyempitan atau penyumbatan, mengakibatkan kurangnya pasokan darah dan oksigen ke jantung. Ini dapat menyebabkan serangan jantung atau angina, nyeri dada. 2. Diabetes mellitus. Diabetes adalah gangguan metabolisme yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi. Ada dua jenis diabetes, tipe 1, diabetes autoimun, dan tipe 2, yang umumnya terkait dengan gaya hidup dan kelebihan berat badan. 3. Kanker. Kanker adalah pertumbuhan sel yang tidak terkendali dan dapat menyerang jaringan dan organ di seluruh tubuh. Beberapa jenis kanker meliputi kanker paru-paru, kanker payudara, kanker kolorektal, dan lain-lain. 4. Penyakit pernapasan kronis. Ini mencakup kondisi seperti penyakit paru obstruktif kronis, POK, dan asma. Kedua kondisi ini mengakibatkan kesulitan bernapas dan gejala pernapasan kronis. 5. Obesitas. Kelebihan berat badan atau obesitas adalah kondisi di mana tubuh mengalami penimbunan lemak yang berlebihan, yang dapat meningkatkan risiko penyakit lain seperti diabetes, penyakit jantung, dan tekanan darah tinggi. 6. Hipertensi. Tekanan darah tinggi ini adalah kondisi di mana tekanan darah dalam pembuluh darah lebih tinggi dari biasanya. Tekanan darah tinggi bisa merusak pembuluh darah dan menyebabkan masalah jantung dan ginjal. 7. Penyakit ginjal kronis. Kerusakan lambat pada ginjal dapat mengakibatkan penyakit ginjal kronis, di mana ginjal kehilangan kemampuan mereka untuk berfungsi secara efektif dalam menyaring limbah dan cairan dari tubuh. 8. Gangguan mental. Ini termasuk gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan mental lainnya yang dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis dan emosional seseorang. 9. Osteoporosis. Kondisi ini melibatkan penurunan kepadatan tulang, yang dapat meningkatkan risiko patah tulang. 10. Penyakit autoimun. Kelompok penyakit ini melibatkan sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringan dan organ tubuh sendiri, seperti lupus, penyakit Crohn, dan rheumatoid arthritis. 11. Penyakit Alzheimer. Ini adalah jenis demensia yang mengakibatkan penurunan fungsi kognitif dan ingatan yang signifikan. 12. Penyakit mata terkait usia. AMD adalah penyebab utama kehilangan penglihatan pada orang dewasa di atas usia 50 tahun. 13. Gagal jantung. Kondisi ini terjadi ketika jantung tidak mampu memompa darah dengan efisiensi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Demikianlah gambaran penyakit tidak menular, penjelasan dan contoh penyakit tidak menular yang dapat saya sampaikan untuk sahabat semua, semoga bermanfaat. Klik subscribe untuk yang belum subscribe, like, share dan komentar di bawah untuk menyampaikan pengalaman sahabat semua. Terima kasih telah menonton, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.